Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh ya, seluruh anak peserta didik kami kelas 12 MIPA. Masuk ke bab ketiga. Bab ketiga ini adalah kemagnetan. Bersama saya Dian Pertamasari ya. Dua bab sebelumnya kalian memahami materi tentang kelistrikan, listrik dinamis, listrik statis. Sekarang kita masuk ke kemagnetan. Oh, kenapa nggak mau? Oke. Sip. Oke, sebelumnya saya akan informasikan materi umum ketika kalian nanti membahas tentang kemagnetan. Ada dua pokok bahasan. Yang pertama ada medan magnet, yang kedua ada gaya magnet. Baik medan magnet ataupun gaya magnet, kalian akan membahas arah dan besarnya ya. Ketika kita membahas medan magnet, untuk masalah arah, kita menggunakan aturan tangan kanan. Nanti kita lihat bagaimana. Untuk menentukan besar medan magnet, nanti kalian akan mempelajari besar medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida yang kesemuanya ini dialiri arus listrik, itu medan magnet. Kemudian ketika kalian bahas tentang gaya magnet, kalau masalah arah, nanti kita juga akan menggunakan aturan tangan kanan. Sedangkan untuk masalah besar, nanti kalian akan membahas yang berkaitan dengan gaya magnet yang ditimbulkan oleh kawat dan gaya magnet yang ditimbulkan oleh muatan. Ketika kita membahas gaya magnet yang ditimbulkan oleh kawat, kita akan bahas ada satu kawat lurus yang ditimbulkan oleh satu buah kawat lurus, gaya magnet yang ditimbulkan oleh dua kawat yang lurus, dan ada juga gaya magnet yang ditimbulkan oleh adanya lebih dari dua kawat lurus. Ini juga semuanya juga berarus listrik. Ini cakupan permasalahannya akan kita bahas ke depan ya. Selanjutnya, khusus untuk pertemuan ini, kalian hanya akan memahami tentang medan magnet saja. Ini masih dasar gitu ya. Jadi kalian nanti akan belajar tentang arah medan magnet, harus paham nanti arah medan magnet itu bagaimana. Kemudian kalian juga harus memahami besar medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida yang berarus listrik semuanya ya. Nah, kita masuk ke deskripsi materi dari medan magnet. Nah, dulu sebelum kalian masuk SMA gitu ya, mungkin SMP ataupun SD bahkan ya, diketahui bersama bahwa magnet itu ada dua jenisnya ya, berdasarkan cara buatnya atau bukan ya? Bukan sih, intinya ada medan magnet yang alami, sudah ada dari alam gitu ya, ada medan magnet yang bisa dibuat oleh manusia. Nah, sekarang kita membahasnya yang buatan manusia. Apabila magnet itu dibuat oleh manusia, ada 3 cara pembuatannya ya. Yang pertama itu ada digosok. Jadi misalnya ada besi ini ingin dijadikan sebagai magnet. Salah satu caranya itu adalah menggosokkan besi ini dengan magnet itu sendiri ya. Besi digosok dengan magnet dengan arah yang sama, maka kemudian besi ini akan berubah menjadi magnet. Kemudian cara yang kedua yaitu mendekatkan besi dengan magnet. Ya, mendekatkan besi dengan magnet, maka ketika magnetnya didekatkan terhadap besi, besi ini akan berubah juga menjadi magnet. Sedangkan cara yang ketiga adalah apabila kita ingin membuat besi atau logam menjadi magnet, kita dapat dengan menggunakan cara elektromagnetik atau mengalirkan arus listrik pada besi tersebut. Nih ada kawat dililitkan terhadap besi, besinya paku ya, maka paku ini akan berubah menjadi magnet. Buktinya adalah dia bisa menarik logam-logam kecil di sekitarnya ya. Nah, bahasan medan magnet atau kemagnetan yang akan kita bahas di sini gitu adalah medan magnet yang ditimbulkan akibat peristiwa elektromagnetik ya. Jadi yang kita bahas ini yang khusus elektromagnetik. Jadi ada suatu kawat atau besi gitu ya, kemudian dia dialiri arus listrik, maka dia akan berubah menjadi magnet. Nah, medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet. Nah, makanya daerah di sekitar besi atau kawat yang sudah berarus listrik ini, yang ini kan menjadi magnet ya, daerah di sekitar inilah yang akan kita pelajari berapa sih besarnya medan magnet di daerah sekitar magnet yang ditimbulkan karena peristiwa elektromagnetik gitu ya. Itu yang harus kalian pegang. Medan magnet ini disebabkan oleh adanya arus listrik di dalam suatu kawat penghantar. Oke, bahasan pertama tentang medan magnet itu arah.
ya. Penting sekali kita mengetahui arah medan magnet. Kita tadi sudah sampaikan kita menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ya, ini tangan kanan. Di dalam tangan kanan ini ada besaran-besaran yang diwakili gitu ya. Ibu jari ini mewakili arah arus listrik yang ada pada penghantar atau kawat ya. Sedangkan 4 jari lainnya ini menandakan arah medan magnet yang akan kita cari ya. Lain posisi, lain arah medan magnetnya ya. Dan hanya ada 2 dari arah medan magnet. Yang pertama adalah medan magnet berarah masuk ke bidang, tandanya silang, dan medan magnet berarah keluar bidang, tandanya titik atau nol ya. Nah, contoh nih ya. Misal, ada sebuah kawat dialiri arus listrik di mana arus listriknya berarah ke atas nih. Ini kawat dialiri arus listriknya berarah atau mengarah ke atas. Maka, di manakah atau bagaimanakah arah medan magnet di sebelah kanan kawat dan di sebelah kiri kawat? Itu pertanyaan begitu ya. Jadi kita pakai aturan tangan kanan. Tengok nih. Kita upayakan tangannya ini disesuaikan dengan arah arusnya ya. Kalau misalnya arusnya ke atas, maka ibu jari mengarah ke atas. Maka 4 jarinya kita lengkungkan gitu ya. Ketika ditanya bagaimanakah arah medan magnet di sisi kanan kawat di sini gitu kan, di sini. Misalnya ini adalah titik P, ini titik S. Arah medan magnet di titik P sama di S itu berbeda. Cara menentukannya, tengok nih. Ketika tangan ini di sebelah sini, di sebelah kanan kawat, otomatis ini tangan kan menuju ke dalam. Kalau menuju ke dalam berarti di titik P ini arah medannya masuk. Masuk sign-nya itu silang ya. Ketika kita buat lingkaran gitu ya, di kiri kawat ini maka tangan akan maju ke depan. Ini tandanya ke sini ya, keluar bidang. Ini tandanya keluar bidang. Maka di titik S, arah medan magnet ini keluar bidang atau kita kasih tandanya 0 atau titik saja boleh ya. Begitu. Bisa dipahami nggak? Atau kita cek lagi ya. Sebuah kawat penghantar dialiri arus listrik, arah arusnya ke kanan ya. Maka bagaimanakah arah medan magnet di sisi kanan kirinya? Misalnya ini adalah P, yang ini adalah S. Bagaimanakah arah medan magnet di P dan S? Kita pakai aturan tangan kanan, sip. Posisi ibu jari ikuti arah I-nya ya, berarti ke kanan. Maka di titik P, tangan tengok nih, menuju ke dalam kan, maka di titik P ini kita kasih tanda silang karena masuk bidang. Kalau di sini sudah silang, otomatis di sisi yang sini adalah keluar bidang. Gampang kan? Nah, satu lagi deh. Kalau misalnya ada kawat penghantar berarus listrik, arus listriknya ke kiri. Bagaimanakah arah medan magnet di sisi atas dan sisi bawah kawat? Sama ya, pakai aturan tangan kanan, posisikan ibu jari seperti gambar, maka di sisi atas otomatis masuk atau keluar? Masuk ya. Nah, kalau di sisi bawah berarti keluar. Gampang, seperti itu. Itu adalah cara menentukan arah medan magnet.